Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Prativi, kelas 2A, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi pendidikan anak sekolah dasar. Pada masa ini disebut juga dengan masa intelektual. Anak yang usianya sudah meranjak 6 dan 7 tahun itu sudah dianggap matang untuk masuk sekolah dasar. Masa sekolah dasar terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu yang ke-1 yaitu masa usia tingkat rendah, 2 masa usia tingkat tinggi. Masa usia tingkat rendah yaitu 6 dan 7 tahun sampai 9 sampai 10 tahun. Masa usia tingkat tinggi yaitu 9, 10, 12, dan 13 tahun. Pada usia 11 tahun, anak sangat membutuhkan seorang guru atau orang dewasa untuk membantu dalam mengerjakan tugasnya dan mencapai apa tujuannya. Pada tahap ini, anak mengukur kemampuannya dengan nilai rapot. Menurut Sumantri dan Nadia Syaidih 2006, karakteristik anak usia dasar yaitu 1. Senang bermain. Maksudnya di sini yaitu ketika seorang anak itu pulang sekolah, mereka itu tidak langsung makan, tetapi mereka itu malah langsung bermain. Contohnya yaitu langsung bermain boneka, main kelereng, dan lupa apa tugas yang diberikan oleh seorang guru atau PR. Yang kedua yaitu senang bergerak. Mereka lebih aktif daripada orang dewasa. Ketika mereka duduk yang aktif pun hanya 30 menit. Setelah itu mereka akan berjalan kemana-mana dan banyak yang akan dia lakukan, entah itu bermain atau berkeliling-keliling atau mondar-mandir saja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Tugas-tugas perkembangan anak SD dan implikasi dalam pendidikan. 1. Pembelajaran keterampilan fisik motorik yang dilakukan pada anak SD. Hal ini akan melatih fisik motorik halus dan kasar terhadap anak SD, yaitu seperti memukul, memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun keutuhan pada diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Pada tahap ini, perkembangan anak SD sangat pesat. Yang ketiga, yaitu belajar bergaul dan bekerja pada kelompok sebaya. Pada perkembangan ini, anak SD tidak tergantungan lagi pada keluarga, namun dia sudah bisa menerima dan memberi pada teman sebayanya. Yang keempat, mempelajari peran sosial, yaitu seperti peran wanita dan laki-laki. Pada tahap ini, anak SD tidak membedakan yang mana pria dan wanita selama dia belajar di sekolah dasar. Yang kelima, mengembangkan terhadap membaca, menulis, dan berhitung. Secara penelitian bahwa masyarakat melakukan membaca pada usia 12-13 tahun. Namun, seiringnya berjalannya waktu, akan terbiasa mencari ide bacaan. Saya akan menyampaikan materi mengenai implikasi karakteristik perkembangan anak sekolah menengah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Perkembangan fisik pada tahap ini untuk anak remaja, terutama anak remaja awal usia SMP, berlangsung dengan sangat cepat. Kecepatan fisik yang sering menyebabkan kurang keseimbangan terhadap proporsi tinggi badan dan berat badan. Yang kedua yaitu perkembangan karakteristik bahasa dan perilaku kognitif.
Pada tahap ini, anak remaja ingin menguasai dan mempelajari bahasa asing. Keinginan untuk mempelajari dan menguasai bahasa asing ini kurang diimbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Guru hendaknya mengadakan pembelajaran yang memperhatikan kepribadian siswa sekolah menengah. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan pribadi sosial, moralitas, dan keagamaan, yaitu pendidikan hendaknya membentuk kelompok-kelompok dan perkumpulan remaja yang positif. Sekolah hendaknya mempunyai dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya kelompok-kelompok dengan mempunyai tujuan dan program-program kegiatan yang positif berdasarkan minat siswa. Yang keempat yaitu karakteristik afektif, konatif, dan kepribadian. Memasuki fase remaja ada 5 kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga penghargaan, yang keempat afiliasi sosial, yang kelima perwujudan diri. Implikasi pendidikan orang dewasa. Yang pertama, pengertian pendidikan orang dewasa, di mana pengertian pendidikan orang dewasa merupakan pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, apa saja yang terdapat di dalam pendidikan orang dewasa? Yang pertama ada ruang lingkup orang dewasa. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, dan yang kedua faktor-faktor pendidikan orang dewasa. Faktor-faktor pendidikan orang dewasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor fisikis dan faktor fisik. Faktor fisikis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penglihatan, masa depan, latar belakang, dan keluarga. Dan faktor fisik terdapat menjadi 3. Yang pertama, kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Dari tujuan tersebut, tujuan dari pendidikan orang dewasa terbagi juga menjadi 3, yaitu sistem pendidikan orang dewasa, dan ada juga metode-metode pendidikan dalam ruang lingkup orang dewasa. Yang pertama, metode pasif, aktif, dan instruktif. Dan terdapat juga materi-materi yang harus ada dalam pelajaran pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu sebagai lembaga khusus, dan yang kedua sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dari implikasi pendidikan orang dewasa ini menjadikan bagaimana caranya kita sebagai orang dewasa mampu melakukan pendidikan dalam ruang lingkup masyarakat dan menjadikan masyarakat giat belajar dalam memperdalam materi-materi yang ia ketahui. Kegiatan dari pembelajaran orang dewasa ini membuat masyarakat menjadi terampil, kreatif, dan mampu berpikir bahwa pembelajaran harus diterapkan dalam masyarakat.